pandemi ini memang bukan sebuah halangan bagi kita untuk berkreativitas. Tapi dengan keterbatasan kita, kita mampu memaksimalkan dan mampu mengoptimalkan kreativitas, produktivitas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini spesial di Hari Kemerdekaan, kami mengundang 5 narasumber yang luar biasa, para pemuda yang memiliki kreativitas atau kita sebut kece, kreativitas dan cerdas ya. Kali ini kita punya tema Muda untuk Negeri di Hari Kemerdekaan. Kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber kita di hadapan kita semua. Semua tokoh muda di hadapan kita ini memiliki kelebihan di bidang atau posisi masing-masing. Seperti Pak Haji Khoiri, Miftahul Khoiri, SPDI sebagai anggota Dewan Komisi 8 DPR RI. Selamat datang, Pak. Selanjutnya ada Pak Kandidat Dokter Haji Bakroni Latar, SPDI LCMM atau kita kenal dengan Buya Albi, sebagai founder Dar El Hasanah Islamic Boarding School. Selamat datang, Buya. Selanjutnya ada Pak Imad Miftahul Tamami yang luar biasa. Pak Imad Miftahul Tamami SPDMM sebagai founder Rumah Inovatif Milenial Kreatif atau kita sebut IMK. Selanjutnya ada Kang Egi Hendrawan SH sebagai founder Rumah Tani. Selamat datang, Kang. Dan terakhir narasumber kami ada Kang Johani Fauji sebagai founder Geraha Kreatif. Selamat datang semuanya. Selamat datang. Semoga kita sehat selalu. Amin. Ya, amin, 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 amin. Baik sahabat, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ada beberapa hal yang ingin ketahui. Nah, di bidang atau posisi masing-masing atau kita sebut jabatan, kita ingin tahu nih kegelisahan terbesar apa sih yang saat ini ingin diwujudkan dan apa yang sedang dilakukan di tengah pandemi saat ini oleh masing-masing di bagiannya masing-masing ya. Silakan yang pertama kali dibuka, saya serahkan kepada Pak Haji Ib. Sebagai pimpinan pemuda kita. Ya, siap. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya boleh dibuka nih? Oke. Ya memang ini tantangan, jawabannya juga cukup kece ya, karena melihat peranan bisa dikatakan produktivitas kita di tengah pandemi. Nah ini yang kegelisahan saya ini terkait kepada produktivitas dan aktivitas. Karena kita tahu di tengah pandemi ini produktivitas kita semuanya terbatas. Apalagi kalau misalnya memang para UMKM ataupun para ini sekarang dengan ada PPKM ini semua dibatasi jam bukanya, dan terus kreativitas masyarakat itu tidak secara terbuka, tidak seperti pada saat kita belum di dalam kondisi yang pandemi. Yang pasti memang saya berpikiran bahwa pandemi ini memang bukan sebuah halangan bagi kita untuk berkreativitas. Tapi dengan keterbatasan kita, kita mampu memaksimalkan dan mampu mengoptimalkan kreativitas, produktivitas kita. Contohnya dengan tadi, karena memang sekarang kita tahu IT ini menjadi peranan besar. Sekarang hal apapun ya, pemerintah menyampaikan kemarin bahwa dibatasi hanya 20 menit saja, harus take away gitu kan. Orang-orang kadang berasumsinya juga 20 menit, oh ini makannya aja gimana gitu ya. langsung membuat ini di rumah masing-masing. Iya. Dicoba. Akhirnya kan bingung juga kan, warteg segala semua. Cuman ketika memang kita coba produktifkan dengan kreativitas kita bangun, artinya apalagi sekarang sudah wabah banget itu terkait
ojek apa, bukan ojek online, apa sih, GoFood ataupun apa. Mungkin saya kira ketika memang kita bisa mengkreativitaskan, kita bisa tuh. Kalau ada, saya tahu, inget waktu di Lebak ada salah satu founder kayak Gojek, itu namanya Kulub Iwung. Nah itu saya rasa ketika memang itu bisa dikreativitaskan dan memang disebarluaskan, saya rasa itu mampu membangun produktivitas sebagai pemuda di tengah pandemi ini. Itu mungkin yang statement dari saya, ya, pendapat saya. Jadi maksudnya jangan hanya nyinyir ya, tapi kita mencari solusi-solusi untuk kita bersama ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Selanjutnya kita serahkan kepada Kang Johan ini sebagai founder Geraha Kreatif. Apa pendapatnya? Ya, tadi saya buka dulu deh, sorry. Ya, Terima kasih Kang Saduri. Pak Haji, mungkin betul, saya setuju banget karena di tengah pandemi ini kreativitas harusnya tanpa batas ya. Kita di rumah, harusnya banyak orang yang udah kerja tapi dirumahkan. Harusnya momen-momen hari ini kita dipecut untuk bisa, kalau mungkin saya bilang teori mantul itu, mungkin sekarang ini kita dijatuhin biar bisa mantulnya lebih tinggi. Makanya kami di Geraha Kreatif, mungkin di tengah pemilihan desa yang belum jelas kapan dimulainya gitu ya. Belum jelas kapan, katanya terakhir yang kami dapat informasi itu 2 bulan lagi baru pemilihan desa, dan itu juga kalau misalkan situasi masih seperti ini ya masih dimundur lagi. Kami bersama tim programmer di Geraha Kreatif bikin namanya aplikasi untuk pengelolaan desa. Jadi mungkin ya namanya aplikasi, kami juga udah sempat publikasikan di Instagramnya Geraha Kreatif. Sebenarnya harapannya di momen-momen seperti ini kita tidak harus berkumpul di satu tempat. Itu masyarakat kayak misalkan ngajuin perubahan KTP, misalkan ngajuin surat permohonan pindah alamat, ngajuin surat permohonan nikah. Jadi bisa dilakukan melalui handphonenya, bisa dilakukan di rumahnya. Jadi kami coba mungkin momen 2021 di 17 Agustus nanti kita hibahkan untuk satu kecamatan Jawilan. Jadi itu sekarang yang kita coba seriusin di momen 17 Agustus, yang mungkin jadi salah satu bentuk pengabdian kami di Geraha Kreatif untuk desa di Jawilan lah kira-kira gitu. Tapi sementara ini belum ada yang memesan atau Sementara ini kayaknya belum pada tertarik karena mungkin pemilihan belum beres. Karena kayaknya belum ada kepala desa yang definitif ya. Itu mungkin kesibukan. Tapi belum ada yang mencoba untuk merangkul Kang Johani sebagai founder Geraha Kreatif dari calon Kang untuk ikut serta menjadikan programnya gitu kan. Kalau di desa kita belum ya. Cuman di desa yang lain banyak banget japri, telepon, SMS. Tapi di desa lain kami belum bisa approve ke desa lain. Harapannya sebenarnya biar kita memulai dulu di desa kita gitu sih. Luar biasa. Terima kasih Kang Johani. Siap. Selanjutnya kita ke Buya Albi. Silahkan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali ya perbincangan kali ini. Alhamdulillah juga hadir Pak Dewan, DPR RI, Komisi 8, dan juga Pak Johani selaku founder Geraha Kreatif, dan juga Pak Imad selaku founder IMK, dan juga Egi ya selaku founder dari Rumah Tani. Luar biasa nih. Back to basic dari pertanyaan Pak Saduri tadi, sebenarnya yang selama ini membuat saya gelisah berkaitan dengan masalah adanya pandemi seperti ini. Hampir sama dengan apa yang diutarakan oleh kawan-kawan tadi. Cuma di sini saya sendiri berpikir gimana caranya memang di masyarakat kita, terutama para pemuda ya di Kecamatan Jawilan ini, tantangannya di masa pandemik di sini adalah bagaimana tadi itu kita bagaimana menyadarkan, kemudian juga bagaimana kita membina dan juga action gitu berkaitan dengan masalah program dan lain sebagainya. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Johani berkaitan dengan masalah bagaimana beliau telah mendesain dan merancang
program untuk percepatan akuntabilitas, keterbukaan dan sebagainya untuk desa-desa khususnya di Kecamatan Jawilan. Namun ternyata memang responnya kurang positif, gitu. kurang respon. Gitu. Dan tadi itu saya pikir memang tantangannya itu bagi kita selaku kaum muda milenial gitu, kalau kata ketua IMK itu. Jadi memang bagaimana kita harus bisa menyadarkan dulu masyarakat ataupun para pemuda di Kecamatan Jawilan, baru setelah itu kita ada pembinaan. Setelah itu baru bisa diajakkan implementasi ataupun action daripada itu. Kemudian di samping itu memang yang membuat saya gelisah saat ini adalah bagaimana berkaitan dengan masalah pergaulan ataupun kehidupan anak-anak ya, yang usia sekolah mulai dari tingkat PAUD sampai mulai tingkat SMA. Kalau untuk tingkat perkuliahan mahasiswa dengan adanya sistem daring ataupun sistem online mungkin masih bisa mengikuti, bahkan mungkin lebih enjoy karena dia bisa menyelam sambil minum air begitu. Dia kesibukannya ada, mampu mengerjakan segala sesuatu, tapi juga sedang kuliah juga ikut begitu. Bisa nyambi gitu. Bisa nyambi. Tapi untuk yang setingkat PAUD kayak gitu, kemudian SD ataupun MI, juga kadang-kadang SMP itu, jadi yang saya rasakan selaku pelaksana ya, selaku praktisi daripada di dunia pendidikan, memang merasa cukup kewalahan. Jadi bukannya anaknya yang belajar, memang ada orang tuanya begitu. Dan itu tuntutan tugas-tugas dan sebagainya dari bapak dan ibu guru di masing-masing sekolah. Kemudian karena sebagai tuntutan, jadi yang banyak belajar orang tuanya, dan itu pun mestinya orang tuanya mampu mengedukasi anaknya secara langsung, dan itu pun ada, masih banyak yang bisa. Tapi kalau kita di masyarakat di perkampungan seperti ini, jadi memang kayaknya belum bisa mengikuti, dan itu perlu kita bahas tantangan yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan pandemik segera hilang, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan tanpa sebab adanya pandemik seperti ini. Tentu hikmahnya adalah bagaimana kita supaya lebih tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diutus makhluk Allah yang sangat kecil saja, yang corona sampai tanpa tidak kelihatan begitu, sampai harus menggunakan zoom di teleskop yang begitu dahsyat, yang begitu canggih sehingga baru bisa kelihatan begitu. Dan ternyata hal itu bisa memporak-porandakan seluruh segmen di dunia internasional, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, juga politik dan sebagainya, semuanya seperti itu. Mungkin hanya itu prolog dari saya. Tapi Buya, di tengah situasi pandemi yang daring ini, tapi masih bisa efektif atau tidak sih sebetulnya untuk anak-anak? Selain tadi Buya bilang untuk anak SD, SMP, tapi sampai saat ini masih terbilang efektif atau sama sekali tidak? Itu tergantung dialektika lembaga pendidikan masing-masingnya. Memang ada yang sudah bisa merespon, juga menyesuaikan dengan keadaan seperti itu. Juga ada yang memang belum sama sekali, karena lagi-lagi keterbatasan SDM, juga yang kedua keterbatasan alat dan biaya seperti itu. Tapi mudah-mudahan karena memang ini sudah masuk kepada hampir 2 tahun ya, jadi tampaknya sih sudah mulai terbiasa, dan mudah-mudahan ya segera Terbiasa dengan kesulitan. Iya. Baik, terima kasih Buya. Selanjutnya nih ada ketua pemuda kita, Pak Imad. Silakan Pak Imad. Baik, terima kasih Kak Saduri. Pertama memang berbicara kegelisahan karena saya berbicara terkait masalah rumah IMK. Ya. Inovatif, milenial dan kreatif begitu ya. Jadi kegelisahan saya hari ini adalah terkait masalah kepemudaan, khususnya di Jawilan. Karena memang kita sadar betul bahwasanya hari ini pemuda yang ada di Jawilan, tingkat produktivitas dan juga kreativitasnya mungkin masih tidak, secara data mungkin tidak tinggi begitu, masih di bawah. Nah, terkadang memang masyarakat kita selalu berpikir bahwasanya bagaimana caranya kita bekerja. Kita bekerja bukan kita menciptakan lapangan kerja. Nah, inilah yang dimana kami dari rumah IMK begitu kan hadir gitu. Intinya kami ingin merekrut para milenial gitu kan,
para pemuda agar bisa berinovasi, berkreatif gitu kan. Ditambah lagi kita hari ini di tengah pandemi begitu ya. Tadi disampaikan oleh Pak Haji juga produktivitas turun begitu kan. Kreativitas juga tidak terlalu kelihatan. Iya. Dan memang sebetulnya di saat pandemi ini kreativitas seharusnya bisa lebih menonjol karena kita sering berada di rumah gitu kan. Jalan keluar begitu kan, keluar daerah dan sebagainya dibatasi sehingga ruang gerak kita pun dibatasi. Lebih banyak di rumah begitu ya, sesuai anjuran pemerintah. Tapi kalau seandainya para pemuda ini bisa lebih berkreatif begitu kan, menuangkan ide-idenya, sehingga kegelisahan saya terbesar ini adalah para pemuda yang menjadi komunitas kaum rebahan ini yang paling banyak sekarang. Komunitas kaum rebahan semakin hari semakin banyak meningkat. Semakin meningkat. Bukan produktivitas dan kreativitas yang meningkat, tapi rebahan yang meningkat. Makanya ini jadi sebuah kegelisahan. Jadi makin khawatir ya. Jadi makin khawatir. Karena saya sadar betul ya, kualitas sebuah negara itu dilihat dari pada kualitas pemudanya. Produktivitas khawatir, pemuda ya. begitu kita khawatir gitu. Para pemuda khususnya di Jawilan ini tidak bisa menunjukkan kreativitas dan produktivitas secara baik. Ya. Ini pun sama halnya bisa menunjukkan kualitas ya, kualitas yang ada di Jawilan khususnya begitu maupun yang ada di Indonesia. Jadi rumah IMK sampai hari ini memang terus bagaimana caranya untuk menyelesaikan kegelisahan-kegelisahan, akan tetapi ruang lingkup kami pun hanya terbatas gitu. Nah, makanya alhamdulillah kami pun yang sudah saya sampaikan di podcast pertama begitu ya. Jadi kami itu sebagai mitra pemerintah juga ingin menyalurkan begitu kan ide-ide gitu, dan juga pendapat kami bagaimana caranya pemuda-pemuda yang ada di kampung gitu kan bisa setara dengan pemuda-pemuda yang ada di kota ya, gitu. Mungkin itu saja begitu. Nah, paling Pak ini Pak, mengenai pemuda tadi, ketika pemuda itu mau datang ke sana, nah apa saja sih yang bisa dikerjakan di IMK itu ya, oleh para pemuda, apa saja? Ya. Ketika memang pemuda ingin datang gitu kan ke rumah IMK, silahkan begitu ya, rumah IMK kita nanti akan berdiskusi, berbicara keahlian. Karena di rumah IMK itu pun ada beberapa fasilitas begitu ya yang bisa dipakai gitu kan, dari mulai alat teknologi lah begitu. Dan juga kita pun ditambah hari ini dengan digital gitu ya. Kebetulan di samping rumah IMK itu ada percetakan punya Pak Haji. Oh, iya. Gitu ya. Jadi ada percetakan. Kalau memang berkreativitas ya kan bisa tuh ya kan membuat sesuatu hal yang baru. Boleh minta diskon. Tanyakan saja begitu ya. Aman. Nah, untuk itulah pemuda kreatif difasilitasi lah ya. Ya. Kita pun ada kafe gitu ya, ada kafe yang saya sebutkan waktu kemarin kan. Di rumah IMK ada kafe juga. Jadi banyak ruang-ruang diskusi ya di sana. Betul, ruang-ruang diskusi. Memang kebetulan ya Pak Haji juga yang memang selaku pelindung begitu ya rumah IMK, beliau pun sama ingin bagaimana cara para pemuda begitu kan menuangkan ide, kreativitas begitu kan, bagaimana supaya para pemudanya ya lebih kreatif lagi begitu. Ketika sudah memberikan ide segala macam dari masing-masing pemuda, mungkin Pak Haji Ip beserta Pak Imat akan mencarikan solusi-solusinya gitu ya. Betul. Luar biasa. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Haji, Pak Imat ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir nih ada Pak Egi Hendrawan. Ini sensitif nih. Pertanian soalnya. Nah, silakan Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Geraha Kreatif, Bang Jo sebagai founder. Ini saya diundang yang kedua kali. Kalau yang pertama itu spesial, kalau ini super spesial. Karena pakai telur 2. Begitu. Terkait masalah kegelisahan, sama dengan Kakanda semua, dengan teman-teman semua, bahwa memang kegelisahan itu sama. Kegelisahan dari berbagai sektor juga memang dalam proses kegelisahan hari ini. Karena pandemi memang membatasi semua sektor, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pertanian. Tapi ketika misalkan ada PSBB, PPKM hari ini, misalkan banyak yang harus untuk bertahan di rumah, berdiam diri di rumah, kaum rebahan, kata Bro Imat,
pertanian harus menjadi garda terdepan untuk terus menanam. Apapun alasannya, dalam keadaan apapun, sedarurat apapun, petani harus tetap menanam. Petani harus tetap menyiram dan juga memanen untuk apa? Untuk kehidupan seluruh warga dunia lah. Karena kita kan tidak bisa hidup tanpa makan, minum dan pangan lah begitu. Makanya ketika melihat situasi yang darurat ini, ketika saya dengan mitra-mitra petani yang dengan rumah tani, banyak yang mungkin meluapkan kegelisahannya ketika masalah pupuk, subsidi pupuk ada keterbatasan misalkan karena di Jakarta atau jalur distribusi terbatasi mungkin seperti itu. Terus banyak juga terkait masalah market, karena market ini kan misalkan banyak petani yang memang masih sama tengkulak dibelinya. Tengkulak Karawang misalkan tidak bisa ke Banten karena PPKM misalkan. Makanya kan hari ini digitalisasi yang terus dikembangkan khususnya oleh Geraha Kreatif sangat luar biasa ketika memang bisa sistem online begitu kan. Bagaimana kita membangun sebuah market dari pertanian, bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas seperti apa. Kita itu rumah tani dibangun ketika masa pandemi bulan Maret, kita buat demplot langsung di Lebak 2 hektar, lalu di Maja itu sekitar 15 hektar. Kita bermitra dengan petani dan juga penanggung jawab dari rumah tani. Setiap di Lebak itu ada 1 orang untuk 2 hektar. Di Maja itu ada 15 hektar untuk 2 orang penanggung jawab dan sisanya petani. Bulan kemarin adalah masa di mana sebetulnya kami drop. Saya terkena COVID, penanggung jawab terkena COVID, dan termasuk para petani kita terkena COVID, Pak, waktu itu. Otomatis kan harus isoman, karena untuk pertama kita kan, untuk kesehatan lah lebih diutamakan. Tapi di situ kan bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan. Akhirnya kan kita cari mitra petani yang lain yang bisa menopang ini kan, sawah harus diakhir dan pupuk dan sebagainya. Kita gantiin ya? Iya, begitu harus ada pergantian seperti itu. Makanya penyesuaian yang harus kita lakukan seperti itu. Tapi kegelisahannya sama lah. Mungkin itu. Tapi sampai saat ini masih bisa ya untuk berjalan, karena tadi ke bulan lalu sempat drop ya. Tapi saat ini sudah mulai kembali normal. Kembali normal, alhamdulillah. Hari ini kita semua sudah sehat kembali dan sudah ke sawah, dan kebetulan hari ini ketika saya datang ke sini di Maja itu sedang panen. Tadi bicara petani kan banyak tadi ya. Petaninya kira-kira berapa nih? Tadi kan yang penanggung jawab 2 orang. Petani dari masing-masing tempat itu. Untuk di Lebak itu kan Wonosalam hanya 2 hektar. 2 hektar itu sekitar 3 orang, karena itu kan lahan pribadi. Lahan pribadi dengan petani kita hanya kerjasama. Ada 2 sistem, yang di Maja itu kita dengan investor menyewa, kita sebagai penanggung jawab pengelolaan. Petaninya itu kalau di kita kan kalau sistem tanam mundur, nandur. Jadi misalkan 1 kali nandur untuk 15 hektar itu ya sekitar 10 orang, berapa hari begitu kan dibagi begitu. Berarti hasilnya sudah ada hasil panennya sudah. Yang di Lebak Wonosalam sudah. Nah itu sudah sempat dijual ke Deplot juga atau kemana? Dijual ke Tengkulak? Nah yang di Lebak itu kan hari ini karena masih masa PPKM, saya belum mengarahkan ketika sudah jadi gabah, sudah diambil, belum untuk bagaimana marketnya nih. Biarkan dulu untuk para petani ini, untuk konsumsi mereka dulu. Nah kemarin itu kita 2 ton kita giling untuk dibagikan ke masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar di desa Wonosalam di sana. Kalau di Maja memang hampir 70% lah kita gagal panen karena posisi itu kena hama tikus. Kita kan bareng sama profesor juga kan, Prof Ali, dengan sistem tradisional juga sudah dicoba, ternyata masih kalah oleh tikus. Jadi akhirnya 70% kita habis, gagal panen. Tapi kan di situ bagaimana keadaan apapun, petani harus tetap menanam. Gagal tanam lagi, dan seterusnya lah seperti itu. Biar kaum rebahan bisa makan. Iya. Biar kamu berbangsa makan, ketolong. Iya betul. Iya dong. Makan apa mereka? Tapi gini, balik lagi, yang rebahan itu harus makan ya jelas ya. Nah untuk bisa beli makannya dari mana kira-kira nih? Nah, ya enggak. Kayaknya mungkin Pak Imas bisa jawab. Kayaknya harus ada yang punya solusi. Kalau nanya uangnya dari mana, udah kayak menteri aja nih. Kalau bagaimana mungkin masih bisa ya. Dari mana mungkin. Tapi kalau bagaimana Cuman sayang berbicara tadi pertanian
sudah ada hasilnya nggak dibawa. Kan lumayan, ya kan tadi 1 ton, satu karung kan lumayan. kita bagi Iya. Bisa aja. Oke, ini perbincangan yang luar biasa ya. Kita sudah datangan dari bidang pendidikan, ada Buya ya, terus kemudian teknologi ada Kang Johani, kepemudaan ada Pak Imat, ada dari Dewan DPR RI juga sudah hadir Pak Iip ya. Dari pertanian juga sudah ada Kang Egi. Nah, ini keterkaitan mengenai semuanya nih. Kita bicara soal kaum muda, bicara pendidikan dan teknologi untuk generasi milenial. Ini tentu saja ada kaitan untuk semuanya. Di tengah situasi pandemi, kembali lagi, pembelajaran sekolah kan tadi sudah dijelaskan oleh Buya juga, termasuk kampus itu menggunakan sistem daring. Dan pendidikan kan sangat berperan untuk menjadikan generasi muda itu lebih baik. Nah, apakah situasi pandemi dengan pembelajaran online ini akan mempengaruhi kemunduran SDM atau tidak menurut masing-masing tokoh ini? Silakan. Pak Imat dulu nih sebagai bapak pemuda sedunia. Sedunia. Baik, terima kasih. Akhirat, Pak. Kebetulan memang selain IMK begitu kan ya, saya pun juga di dunia pendidikan sama mengelola di Yayasan Al-Wahda. Oh iya. Jadi memang di tengah pandemi hubungannya dengan SDM menurut saya itu sangat betul. SDM pasti akan turun. Akan turun. Kenapa saya berbicara SDM akan turun? Karena memang tingkat efektivitas belajar siswa memang sangat menurun. Kenapa saya bilang sangat menurun? Karena kita hari ini harus berbicara daring, ya kan? Berbicara belajar online. Di sisi lain, masyarakat di kita ya itu hampir mayoritas memang dari segi elektronik, handphone, dan juga yang sangat mereka butuhkan itu adalah terkait masalah kuota atau data. Nah, inilah yang menjadi kendala. Di sisi lain memang ada orang tua yang merasa mampu untuk memberikan kuota, memberikan handphone. Tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang orang tuanya belum mampu untuk memberikan handphone atau memberikan kuota. Dan juga kita tahu pembelajaran langsung begitu ya, online, ini ketika menggunakan tatap muka atau via Zoom, ini sangat sulit. Pertama terkendala sinyal. Oke, kalau di sini sinyal bagus, kita bisa ke daerah sebelah Pamarayan gitu kan. Di daerah Jawilan juga ada sinyalnya yang memang kurang bagus begitu. Termasuk di sini loh. Termasuk di sini. Nah, ini kurang bagus. Nah, ini menjadi kendala. Betul. Sehingga kami pun di yayasan memang menggenjot bagaimana kita menekan kepada siswa untuk ayo begitu kan, paksakan untuk tatap muka walaupun memang hanya terbatas. Begitu. Ini saya sangat khawatir terdapat pada SDM yang nanti akan kedepannya begitu menurun. Kita sadar betul orang tua hari ini banyak yang protes. Biasanya pagi-pagi udah langlang gitu ya, anaknya pada semua ke sekolah. Ini mah masih ada di rumah. Rebahan. Bangun siang begitu kan. Ini jadi masalah. Makanya saya juga berharap kepada pemerintah berikan win-win solution untuk pendidikan hari ini. Bagaimana caranya supaya tatap muka bisa berjalan. Alhamdulillah hari ini sudah ada statement dari Pak Gubernur untuk bisa melaksanakan tatap muka begitu ya. Jadi alhamdulillah ini pun akan dimanfaatkan sebaik mungkin gitu untuk oleh kita semua begitu kan. Bagaimana caranya SDM di Jawilan khususnya ini bisa lebih baik, tidak menurun ya. Dan juga tadi yang disampaikan oleh Kang Johani ini adalah teknologi mantul ya. Teori mantul. Saya rasa para pelajar hari ini, para guru hari ini, kedepannya ini akan terbiasa dengan teknologi. Memang efeknya bagus. Siswa pun sekarang terkait teknologi khususnya via pembelajaran daring akan lebih baik lagi. Masyarakat ke depan, pemerintah ke depan akan lebih mudah lagi mensosialisasikan sesuatu melalui via online, akan lebih gampang. Via digital ya. Via digital itu akan lebih gampang. Itu efek ya, baiknya karena semua mempelajari itu hari ini. Kemudian saya Kang Johani mengenai tadi pembicaraan mengenai bagaimana sinyal segala macam, Kang Johani lebih mengerti soal teknologi nih Kang Johani. Nah, kira-kira bagaimana Kang Johani?
Ada yang bisa sampaikan? Setiap sisi itu pasti ada hal baik yang bisa kita petik lah ya. Kemudian di momen pandemi, ya memang saya salah satunya memang kuat di teknologi dan IT. Ini adalah momen sebagian orang mungkin tadi kena imbas banyak, gitu ya. Tapi di beberapa unit usaha yang kami bangun gitu, itu malah lebih profit dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kayak kemarin kita bisa menyerap tenaga kerja dari sini, itu ada 12 orang anak-anak muda yang kita bawa ke daerah di Bekasi dan di Tangerang. Dan sebelumnya nggak bisa kayak gitu. Kemudian ngerasa nggak sih, sekarang itu setiap hari rapat itu kadang-kadang momennya dua rapat, 3 rapat dalam satu waktu yang sama. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat pandemi ini kan banyak manfaatnya sebetulnya. Ya memang bagi banyak orang juga banyak mudaratnya juga. Dari segi ekonomi mungkin. Dari sisi ekonomi, kesehatan, dari sisi orang teknologi ya teori mantul itu harusnya lebih. Dan kemarin saya sempat kaget juga. Saya juga anak kuliah ya, anak kuliah masih sekolah. Anak saya tuh TKB. Jadi sekarang tuh setiap hari dia udah pakai baju gitu, bawahnya masih kolor. Udah ikutin style bapaknya lah, kalau rapat pakai kemeja. Cuma kelihatan bawahnya masih sarung. Nah, diikuti si TKB ini, jadi pagi-pagi udah pakai kemeja, udah buka laptopnya tuh, udah karena mereka itu zoomnya cuman 20 menit, jadi dikasih tugas. Tugasnya itu sama gurunya, saya juga mempelajari metodenya tuh. 20 menit Zoom, mereka ngobrol, interaksi, dikasih tugas. Sampai jam 12 tugasnya dikumpulin, dinilai sama gurunya. Besok pagi begitu lagi setiap hari. Dan jadi habit. Sampai dia belajar coding. Umur 5 tahun udah bisa belajar coding. Bapaknya dulu SMK tuh baru kenal komputer. Dia udah bisa bikin games anak itu. Maksudnya secepat itu gitu perkembangannya. Nah makanya di Geraha Kreatif kami siapkan itu internet sekarang udah 100 Mbps, Pak Dewan. Ada 100 Mbps internet. Kita kasih gratis. Di awal kita kasih gratis sebenarnya tadi untuk memicu. Ternyata banyak banget kan kebutuhan internet. Terus kemudian ada pandemi, makin rame di Geraha Kreatif. Gimana cara menyeleksinya orang yang mau belajar atau tidak? Internet ini kami jadikan sistem voucher. Jadi yang mau internetan bayar pakai sampah plastik. Jadi akhirnya yang datang ke Geraha Kreatif mulai terseleksi. Yang mau betul-betul butuh internet, ya udah dia bawa plastik lah ke Geraha Kreatif. Dia memang mungkin bisa dipungut di mana di jalan dan seterusnya. Bawa ya? Bawa plastik, nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil. Nggak bisa. Jadi akhirnya mereka bawa plastik masuk ke bank sampah yang kita buat. Gitu. Jadi mereka memang betul-betul butuh internet, dikasih voucher, mereka bisa internetan selama 5 jam dengan sampah plastik yang mereka bawa. Jadi harusnya tadi treatment tertentu kami juga lakukan dan sudah kami lakukan di Geraha Kreatif. Udah kelihatan mulai dampaknya. Tadinya rame banget orang-orang pada main game setiap pojok gitu ya. Setelah kita berlakukan bahwa harus bawa sampah plastik, udah mulai sepi. Jadi orang-orang tertentu lah yang berkualitas lah yang datang ke Geraha Kreatif. Jadi seluruh pelajar tuh dimanapun, terutama di Jawilan boleh kesini. Boleh. Menggunakan internet. Di sini ada 100 Mbps. Jadi mungkin yang belum pernah ngerasakan internet cepat download sepersekian detik, datang sini ya. datang ke Geraha Kreatif. 1 giga nggak nyampe semenit kali. Nggak nyampe semenit. Cepet ya. Jadi kalau download film nggak usah download, kalau di sini streaming aja. Oke, sahabat Geraha Kreatif, kita sudah berbincang mengenai soal pendidikan, teknologi, kemudian generasi milenial, bahkan yang generasi rebahan saat ini, yang mudah-mudahan nanti ke depan akan menjadi solusi-solusi buat kita semua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai lahan pertanian di tengah beton industri, apakah bisa jadi ladang pendapatan masyarakat. Kita nantikan di part kedua.